بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Tes, tes. Assalamualaikum. Tes. Bisa didengar suara saya, Mas Fajar? Bisa. Sudah, Mas. Sudah. Monggo mulai Pak Turin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam majelis di jaringan internet dalam kajian ngapak mengaji Ahad pagi. Insya Allah nanti akan dibersamai Ustadz Mintaraga seperti biasa. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada peserta Zoom. Kajian ngapak ngaji At-Taqi ini alhamdulillah secara offline sebenarnya sudah berjalan lebih dari 6 tahun yang lalu. Biasanya dilaksanakan di masjid atau di komplek Mahat Fastabiqul Khairat di daerah Kembaran, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di daerah UMP ke timur sekitar 2 km. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini insya Allah nanti dilaksanakan sampai jam 6 atau menjelang jam 6:30. Diawali dengan pemaparan materi. Selanjutnya nanti ada diskusi atau tanya jawab. Insya Allah nanti akan membawakan tema tentang hijrah dan peradaban. Oke, Ustadz Mintaraga. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz Mintaraga sudah bergabung. Assalamualaikum. Mungkin lagi persiapan. Sudah Kami bergabung. Sudah. Ya. Monggo gimana? Gimana kabarnya, Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Makasih Pak Turin. Insya Allah nanti ya bersama beliau akan sampaikan kajian dengan tema hijrah dan peradaban. Kepada Bapak Ibu sekalian, nanti dimohon untuk unmute dulu ya untuk mic-nya. Dan nanti pada sesi tanya jawab baru nanti akan dibuka oleh host. Untuk lebih mempersingkat waktu, monggo, saya sudah siap, Ustaz? Sudah. Nah, karena ini jamnya sudah menunjukkan pukul 5:30 lebih. Mari kita sama-sama dengarkan, kita ikuti kajian bersama beliau. Fadhil, Ustaz.
Baik. Terima kasih Pak Dorin selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Zoomiyah dan YouTubeiyah, jamaah Haji Ahad Pagi yang dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam majelis ilmu melalui Zoom dan YouTube ini. Salah satu anugerah Allah berikan teknologi kepada kita, sehingga kita sekalipun berada dalam kondisi pandemi, wabah, sehingga kita untuk sementara waktu tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam ilmu di masjid maupun di tempat-tempat yang lainnya, tetapi Allah mudahkan sekarang dengan adanya jaringan daring internet kita bisa kajian virtual ini. Kajian kali ini kita akan bahas tentang hijrah dan peradaban, ya. Tapi sebelumnya saya mengajak jamaah sekalian untuk kembali mengingat betapa sungguh Allah telah memberikan anugerah terbesar, ya. Anugerah terbesarnya apa? Yaitu Allah berikan agama ini sebagai tuntunan hidup. Saya share dulu materi kajiannya supaya nanti jamaah bisa memperhatikan paparan yang akan saya sampaikan dan juga penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Alhamdulillah. Nah, baik jamaah sekalian dirahmati Allah. Allah berfirman ya di surat apa? Di surat Ali Imran 164. Nah, ini memang berapa kali saya sampaikan karena memang mengandung pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita dan menyadarkan kita akan nikmat dari agama ini atau nikmat ibadah ini. Ya, atau nikmat petunjuk agama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia. Ya, ini saya sengaja warnain merah karena ini inti yang pengen saya sampaikan. Kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Saya sudah pernah sampaikan, Allah dengan Ar-Rahman-Nya menciptakan makhluk, menghidupi makhluk, memfasilitasi makhluk, dan memberikan penghidupan yang luar biasa bagi makhluknya. Siapapun dia, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Bahkan manusia pun, mau yang beriman maupun yang tidak beriman, itu Allah berikan semua nikmat itu. Itu diberikan apa? Karunia. Ya, berupa kenikmatan ini. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang Allah berikan rahimnya. Berupa apa? Berupa idba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tak kala Allah mengutus pada mereka seorang rasul. Ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi rasul ini diutus untuk apa? Yang pertama yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi membacakan, menyampaikan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Dan yang kedua wa yuzakkihim, mensucikan, membersihkan mereka. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Dalam tafsir, ya ini sudah pernah saya sampaikan tapi saya ulangi lagi, Imam As-Sa'di mengatakan apa? Hadhil minnatu allati imtanallahu biha ala ibadihi. Anugerah ini yang Allah anugerahkan ya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menyebutnya dengan al-minnah atau anugerah. Artinya ini bukan sembarang pemberian, tapi pemberian yang terindah, anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa akbarun ni'am bal asluha? Adalah akbarun ni'am, sebesar-besarnya nikmat, bal asluha, bahkan pokok dari segala nikmat. Dulu pernah saya sampaikan bahwa nikmat agama ya, yang
yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah ini nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena kalau tanpa agama, maka hidup kita menjadi laknat. Dulu pernah saya sampaikan. Laknat itu apa? At-tardu an rahmatillah. Terusir jauh dari rahmat Allah. Ya, maka Rasulullah SAW kan pernah mengingatkan kan itu ya, inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia itu akan menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, wa mal'unun ma fiha, bahkan yang semua yang ada di dalamnya itu terlaknat. Dulu saya kasih contoh gampang, misalkan orang makan ya. Orang makan itu nikmat sebenarnya, tetapi ketika tanpa tuntunan agama, tanpa petunjuk dari Islam, maka orang makan itu dia tidak peduli halal haram, dia tidak peduli aturan kesehatan. Maka yang terjadi kemudian mereka akan jadi jauh dari rahmat Allah. Ya, karena kalau orang aturan agama kan misalkan kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Dan ini memang menjadi pokok kesehatan. Kemudian disunahkan untuk makan sambil duduk, tidak sambil berdiri. Ini juga hubungannya dengan kesehatan. Ya, kemudian kita disuruh untuk makan yang halal, yang tidak haram, itu sebenarnya juga untuk membebaskan kita dari bahaya-bahaya dunia dan akhirat. Kan dulu pernah saya sampaikan, halal itu dari kata halal yahillu halan. Itu artinya bebas terlepas. Jadi halal itu artinya bebas terlepas. Jadi sesuatu itu dihalalkan, berarti sesuatu itu kalau kita lakukan atau seandainya itu makanan, sesuatu makanan yang halal yang kita makan, itu akan membebaskan kita dari bahaya dunia dan akhirat. Itulah makna halal ya. Jadi halal itu sebenarnya mengandung makna membebaskan kita dari beban dunia dan akhirat. Jadi anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya ini adalah nikmat yang terbesar karena membebaskan kita, melepaskan kita dari bahaya dunia dan akhirat dan menyebabkan datangnya rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Wahyal imtinan alaihim, yaitu anugerah kepada mereka bihadar Rasulil Karim, dengan diutusnya Rasul yang mulia ini. Yang Rasul ini apa? Alladzi anqadahumullah bihi minad dhalalah. Yang Allah akan menyelamatkan mereka dengan perantaran Rasul ini yang membawa ajaran Islam dari ad-dhalalah, kesalah jalanan atau kesesatan. Wa asomahum bihi minal halakah, dan akan membebaskan mereka dari kehancuran, dari kebinasaan. Ya. Wa yuzakkihim, Imam Sa'di mengatakan yuzakkihim, yang dimaksud dengan mensucikan mereka adalah mensucikan mereka dari syirik, dari maksiat, dari ar-radha'il, kehinaan, wasairi musawil akhlak, dan dari seluruh akhlak-akhlak yang buruk. Dulu pada kajian masail-masail Ramadan ya, pada Ramadan yang lalu, yang saya yakin jamaah semuanya mungkin ikut ya kajian itu, bahwa Rasulullah ini mengajarkan ajaran-ajaran agama ini atas petunjuk Allah tentunya. Di antaranya ada akidah. Kita dilarang syirik itu bukan Allah itu semena-mena, bukan, tetapi Allah hendak membebaskan kita dari belenggu-belenggu keyakinan. Karena manusia itu berbuat syirik biasanya itu otak-atik gatuk dan menyebabkan dia tergantung kepada makhluk. Kalau orang tergantung pada makhluk, ini tentu akan menyebabkan dia jadi lemah mentalitasnya. Jadi sebenarnya akidah ini membentuk sikap mental yang kuat. Ya, yang sikap mental kita adalah la wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Jadi sikap mental yang disandarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Sementara Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan apa? Wa yuzakkihim ay ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yaitu Rasulullah membawa ajaran agama ini mensucikan mereka, yaitu manusia apa? Memerintahkan mereka untuk yang baik, melarang mereka yang mungkar. Litasku nufusuhum, agar supaya jiwa-jiwa mereka menjadi suci, ya itu kan. Jadi supaya jiwa kita menjadi suci. Nah, kemudian nikmat agama ini yang Allah berikan pada kita akan memberikan kita jalan keselamatan. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ya. Yahdi billah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yad'uhum wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, maknanya apa? Bahwa dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridhoannya menuju jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan ini memang disimbolkan sebagai sumber kecelakaan, sumber petaka ya. Gelap di sini dalam pengertian luas sebenarnya. Terus secara kalau pengertian khusus tentu gelap hati, gelap pikiran. Karena orang kalau gelap hati, gelap pikiran tentu akan menyebabkan dia berpikir sempit,
kemudian hidup juga terasa menghimpit. Ya, itu kata Agim ya dalam lagunya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Kegelapan. Dan Islam itu akan mencerahkan. Makanya kalau pikirannya cerah, kemudian hatinya cerah, maka hidup terasa lapang gitu. Dan dia akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, wa yahdim ila siratal mustaqim, maka dengan itulah Allah akan memberi mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Tafsirnya bagaimana? Ini juga sudah pernah sampaikan. Yang dimaksud dengan yahdi billah man ittaba'a ridwanahu subulal salam, bahwa Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan keselamatan, turukun najah wassalamah, jalan-jalan keselamatan, wa manahijil istiqamah, dan sumber-sumber atau metode atau cara untuk bisa istiqomah. Wa yukhriju minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, wa yahdi ila siratal mustaqim, dan memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Maknanya apa? Yunjihim minal mahalik, menyelamatkan mereka dari kesengsaraan, dari kehancuran. Wa yuwaddihu lahum abyanal masalik, dan menjelaskan pada mereka jalan-jalan yang jelas. Ya, fayasrifu anhum atau fayusarrifu anhumul mahdzur. Allah akan memalingkan mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka. Ya, wa yahsul lahum anjabal umur, dan akan memberikan pada mereka perkara-perkara yang mudah yang baik. Wa yunfi anhumud dhalalah, meniadakan dari mereka kesesatan, wa yursyidum ila aqwami halah, dan memberi mereka petunjuk kepada jalan keadaan yang lurus yang nyaman. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Adapun menurut tafsir Imam As-Sa'di, yang dimaksud dengan Allah memberi mereka petunjuk kepada jalan-jalan yang kepada orang yang mengikuti keridhoannya menuju jalan-jalan keselamatan. Maksudnya apa? Yahdi bihi man istahada ya wa harisa ala bulughi mardatillah. Maknanya Allah akan memberi petunjuk dengan agama itu yang dibawa oleh Rasulullah, dengan Islam maksudnya, kepada orang yang ijtihada, bersungguh-sungguh. Nah ini, kepada orang yang bersungguh-sungguh, ya, wa harisa ala bulughi mardatillah, dan benar-benar menginginkan dan menjaga betul jalan-jalan yang bisa menyampaikan mereka kepada ridha Allah Ta'ala. Wasara qasdahu hasanan, dan maksud akan menjadi kebaikan. Ya, maka tujuannya ini itu akan menjadi kebaikan. Ya, subulas salam allati tusalimu sahibuha minal adab. Itu jalan-jalan keselamatan yang akan menyelamatkan pelakunya dari siksa. Wa tuwasilu ila daris salam, dan akan mengantarkan mereka kepada kampung keselamatan. Wa huwal ilmu bil haqqi wal amal bihi, yaitu ilmu yang benar dan mengamalkannya ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun terperinci. Adapun yang dimaksud dengan wa yukhriju minadh-dhulumat, menghilangkan mereka dari kegelapan, maksudnya apa? Dhulumatil kufri, kegelapan kekufuran, kekafiran ya. Dulu kan pernah saya sampaikan kufur dari kata kafaro yakfuru, yaitu menutup. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup pikirannya, tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Gitu ya. Wal bid'ah, dan bid'ah, wal maksiat, dan maksiat, wal jahl, dan kebodohan, wal ghaflah, kelalaian, ila nuril iman, menuju cahaya iman, was sunnah, dan cahaya sunnah, wa ta'ah, ketaatan, wa ilm, dan ilmu, wa dzikir, dan zikir. Wa kullu hadhil hidayah biidznillah, dan hidayah ini semuanya dengan izin Allah. Allati masya'akana, yang memang sesuai dengan kehendaknya. Wa man lam yasha' lam yakun, dan bila dia tidak kehendak maka tidak ada. Wa yahdim ila siratal mustaqim, dan memberi mereka menuju jalan keselamatan. Nah, ini sering saya sampaikan, jamaah sekalian rahmati Allah, Islam ini ya memberi petunjuk kepada kita yang kemudian nanti sebenarnya akan membangun sebuah peradaban. Saya sering menyampaikan bahwa al-Islam huwa masdarul hadarah, atau al-Islam huwa din wal hadarah. Islam ini sebenarnya agama dan juga peradaban. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mendakwahkan Islam yang pertama dari Mekah ke Madinah, dan nanti kenapa disebut Madinah nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan jamaah bisa menyimak dengan baik. Ini karena luar biasa maknanya ya. Yang Madinah itu asalnya sebenarnya bukan kota. Nanti saya akan jelaskan ya. Kalau kota, kampung itu dalam bahasa Arab termasuk di Quran disebut dengan qaryah. Ya, disebut dengan qaryah atau wilayah atau mantiqah. Ya, atau balad. Seperti la uqsimu bihadzal balad. Balad itu negeri atau kampung atau qaryah atau wilayah atau mantiqah. Istilah Madinah itu istilah baru
yang sebenarnya erat kaitannya dengan kata din, yaitu agama. Ya, nanti saya akan sampaikan. Jadi saya ulangi bahwa Rasulullah ini mengajarkan Islam ini bukan semata-mata dogma, tetapi sebenarnya membangun sebuah peradaban. Ya, makanya kemudian Rasulullah membersihkan ya yang hubungannya dengan apa? Karena dengan pikiran, ya, dengan keyakinan, dengan perilaku, ya, dengan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dulu batasannya adalah ada istilah jahiliyah, ada istilah Islam. Jahiliyah itu identik dengan namanya al-badawah. Badawah itu ya badui lah, yang tanpa aturan. Jadi kemudian menuju hadarah, ya, at-tamaddun. Tamaddun itu artinya adalah peradaban. Makanya Rasul itu dalam membangun itu dari sisi pikiran. Maka ayat yang pertama turun nanti Iqra, bacalah, kan ini menunjukkan ke hijratul fikri. Nanti terakhir saya akan sampaikan rinciannya. Dengan pikiran ini kemudian manusia menjadi terbuka menerima kebenaran, kemudian hatinya mengikuti kebenaran sehingga beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian Rasulullah juga membersihkan praktek-praktek yang membuat manusia terbelenggu, yaitu kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ya, kenifakan itu membelenggu manusia. Karena apa? Biasanya orang menjadi munafik karena prestis, karena ada kepentingan gitu. Ya, kemudian kalau syirik itu membuat manusia tergantung kepada makhluk, ya, dan dia bermain dengan imajinasinya, dengan otak-atik gaduknya. Maka salah satu bagian dalam syirik nanti disebut dengan mitos, ya, atau khurafat, dan juga tahayul, daya hayal gitu. Termasuk Rasulullah juga membangun hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini memang untuk membangun sebuah peradaban yang murni dari Islam. Misalkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang Mekah musyrik senangnya pakaian hitam, ya, kemudian Rasulullah menyukai putih itu dan juga hijau. Kemudian ketika riwayat adzan, ya, bagaimana orang Majusi memanggil orang ibadah dengan api, orang Kristen dengan lonceng, orang Yahudi dengan trompet. Maka umat Islam berbeda. Ya, simbol umat Islam itu bukan dengan bunyi-bunyian seperti itu, tapi dengan panggilan yang menggugah hati, yaitu adzan. Kan begitu. Ya, kemudian bahkan yang kecil-kecil lah, seperti orang musyrik suka memelihara kumis dan jenggot semrawut begitu. Orang Yahudi memelihara jambang dan juga rambutnya dibiarkan semrawut, ubanen, kalau ubanen dibiarkan saja, tidak dirapikan begitu. Ya, maka kemudian Islam menjelaskan seperti Rasulullah SAW bersabda, Khaliful Yahud, ya, berbedalah dengan Yahudi, gitu kan. Jadi supaya ada perbedaan karena bagian dari membangun sebuah peradaban. Termasuk hal ini diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya. Zaman Rasulullah SAW nanti saya juga akan jelaskan, sebenarnya sepele. Kalau kita sekarang mendengar kata hijrah identik dengan bulan Muharram, dengan tahun baru Islam. Zaman Rasul belum ada tahun baru, ya, karena zaman Rasul belum ada hitungan kalender secara tahun, ya. Tapi hitungan hari dan bulan sudah ada. Jadi zaman Rasul namanya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu. Yang saya yakin jamaah ini belum tentu hafal semua ini. itu sudah ada. Tetapi kapan awal bulan itu? Kapan dimulai hitungan tahun itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Makanya kemarin ketika banyak share-sharean tentang doa awal dan akhir tahun, begitu ya. Kemudian katanya barang siapa berdoa di awal dan akhir tahun akan dapat pahala sekian. Barang siapa puasa di hari Jumat dan di 3 hari berikutnya akan dapat pahala 900 tahun. Ini aneh gitu. Karena zaman Nabi tidak ada istilah awal dan akhir tahun. Gitu ya. Belum ada hitungan itu. Ya. Itu baru ada pada zaman Umar bin Khattab. Ya. Apakah pada zaman Nabi belum ada kalender Masehi? Sudah ada. Ya, pada zaman Nabi sudah ada kalender Masehi. Ya. Dan itu nanti panjenengan juga harus tahu, awalnya bukan Masehi, tapi sonar kalender. Ya, kemudian diambil oleh agama Kristen menjadi dengan perhitungan Gregorian. Makanya menjadi pada masa Kaisar Gregorius, maka disebut Gregorian kalender, kemudian menjadi Masehi. Masehi itu masih. Ya, kemudian disebut dengan AD kalau dalam bahasa Latinnya, atau Anno Domini, tahunnya Tuhan kita, karena dihitung dari kelahiran Yesus gitu. Ya, dari kelahiran Yesus. Kemudian menjadilah istilah
Masehi, ya, atau Anno Domini. Ya, kalau sebelum Yesus lahir kan disebut dengan, kalau kita sebelum Masehi. Kalau di Barat disebut dengan apa? BC, ya, before Christ, sebelum Kristus lahir. Sudah ada, tetapi Rasulullah dan kaum muslim tidak menggunakan itu karena memang ingin membangun peradaban karena dalam kalender itu pun ada unsur-unsur akidah, ada unsur-unsur ideologi. Jadi kalau mengikuti juga ada terpengaruh. Nanti akan kita jelaskan, ya. Karena di situ nanti nama-nama bulannya kan nama-nama dewa semua. Ya, maka kemudian Rasulullah tidak menggunakan hitungan itu, menggunakannya kalender Komariah. Pada zaman Umar bin Khattab, ya, itulah mulai dihitung tahun Islam dan disebut dengan Hijriyah. Karena ada semangat hijrah. Jadi ini masalah ideologi. Ya, bukan sekedar masalah hitungan waktu, kalender, tidak, tapi masalah ideologi. Ya, karena kalau kalender Masih dari kelahiran Yesus, ya, kalau kalender disebut Masehi, kalau kalender Islam itu dari Hijriyah. Ya, dari masa hijrahnya kaum muslimin, ya. Kemudian baru dimusyawarahkan lagi kapan akan mulai. Awal bulan itu baru dimusyawarahkan adalah bulan Muharram, karena di bulan itulah sudah mulai berpikir tentang hijrah. Sebenarnya hijrahnya Rasulullah dan kaum itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi hijrah itu kan dimulai dari Muharram, sebenarnya sudah ada hijrah-hijrah. Rasulullah itu hijrah terakhir. Jadi pemimpin yang baik itu memang menyelamatkan umatnya dulu. Umatnya suruh hijrah semua, Rasulullah terakhir. Sudah bersih, tinggal beliau hijrah terakhir. Ya, jadi ini yang beliau hijrahnya pada bulan, ada riwayat bulan Sofar dan sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Ya, tapi sebenarnya awal hijrah dari bulan Muharram. Jadi ini hubungannya dengan masalah peradaban. Belum nanti peradaban Islam bukan peradaban yang materialis, bukan sekuler, tapi yang betul-betul Islami, yang tamadun sehingga menjadi Madinah. Nanti akan saya sampaikan. Baik. Sekarang kita lihat dulu apa itu peradaban. Ini penting ini ya. Apa itu peradaban? Nah, saya ambil beberapa definisi. Satu, ini sudah saya terjemah ya, masih langsung terjemahnya. Saya ambil dari bukunya Al-Hadarah, Dirasah fi Usulil Awamil Qiyamiha wa Tatawwuriha, punya Husain Munis. Beliau mengatakan peradaban atau hadarah itu artinya buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Ya, jadi buah dari manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya disebut dengan apa? Hadarah. Ya. Sama saja apakah usaha yang dilakukan itu untuk mencapai buah tersebut benar-benar dituju atau tidak. Baik buah tersebut dalam bentuk madiyah, materi, atau imateri. Jadi peradaban itu menyangkut materi dan imateri. Jadi buah dari setiap usaha yang dilakukan manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Jadi ketika manusia ingin memperbaiki kondisi hidupnya, maka hasilnya itu disebut dengan peradaban. Gitu ya. Kemudian kalau Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Al-Ma'alim Al-Hadarah fil Islam wa Atharuha fi Nahda Al-Arubiyah, ini beliau mengatakan produk manusia berupa peradaban ini, ya, atau al-madani, ya, dan sosial dengan berbagai karakteristik pemikiran, spiritualitas, intuisi, dan sikap perilaku sebagai media untuk mencapai tujuan bangsanya. Plus apa saja yang diinginkan oleh bangsa tersebut berupa nilai-nilai, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan, pepatah-pepatah, dan prinsip-prinsip. Jadi peradaban itu produk manusia, ya, yang berupa peradaban dan sosial dengan berbagai karakteristik al-fikriyah, pemikiran, spiritualitas, ar-ruhiyah, al-wisdaniyah, intuisi, dan as-sulukiyah, sikap perilaku untuk mencapai tujuan bangsanya. Ini disebut dengan peradaban. Maka peradaban ada dua sisi penting. Pertama, ar-ruqil madi, sisi kemajuan materi, atau kita sebut dengan kesejahteraan, ya, yang meliputi seluruh lini kehidupan manusia, semacam industri, perdagangan, pertanian, kerajinan, seni yang meningkatkan taraf hidup secara materi. Ini disebut dengan kesejahteraan. Ini juga peradaban. Nah, tetapi ketika orang fokus pada ini disebut dengan peradaban materialistis. Ya, kemudian yang kedua dari sisi maknawi, ar-ruqil maknawi, ya, ini berkaitan dengan nilai-nilai apa? Spiritualitas. Maka disebut al-qiyamur ruhi, itu al-qiyamur ruhiyah. Jadi ini kebahagiaan. Jadi kalau yang tadi kesejahteraan, ini kebahagiaan. Kalau yang tadi, wah, di sini
ada Pak Irawadi ini. Nah, ini kan kalau di bangsa kita, Pak Irawadi dan semuanya jamaah sekalian, mengukur kemakmuran itu kan dengan gross national happy product ya. Jadi GNP. Nah, itu. Jadi kalau peradaban materialis itu, mohon maaf ini, itu mengukur kemakmuran sebuah bangsa dengan GNP saja, gross national product. Jadi ini materialism. Ya. Tetapi kalau peradaban Islam itu GNPH gitu ya, gross national product and happiness gitu. Jadi dia tidak hanya bicara produk, tidak hanya bicara welfare. Welfare itu adalah kesejahteraan, tapi juga bicara happiness. Ya, berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas, kaidah-kaidah akhlak, produk pemikiran, fikri, ya, kemajuan-kemajuan pengetahuan, serta karya sastra atau al-ibda'ul adabi. Jadi ini peradaban. Ya, jadi sekarang kita lihat peradaban di dunia itu terbagi dua ya. Ya, yang satu peradaban materialisme, dan ini menyeluruh hampir di seluruh dunia membangun ini, maka mengarahkan manusia menjadi materialis. Dari materialis ini kemudian orang hanya berpikir menjadi ekonominya menjadi kapitalis ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang peradabannya adalah ruh saja. Mereka menjauhkan diri dari dunia. Ya, ada sekelompok orang yang mereka menjauhkan diri dari dunia gitu kan. Mereka tidak berbaur dengan dunia, menyendiri dalam sebuah lingkungan, bahkan mereka menjauhi makanan-makanan tertentu, bahkan mereka tidak menikah gitu ya. Nah, ini peradaban di dunia. Dan Islam tidak seperti itu. Peradaban yang dibangun dalam Islam itu mencakup dua hal, peradaban materi dan juga peradaban immateri, atau membangun kesejahteraan dan membangun kebahagiaan. Kalau ada sebuah kota ya di Tibet ya, negara di Tibet, salah sebuah negara kecil namanya Bhutan ya. Di Bhutan itu ternyata mengukur kemakmuran negaranya bukan dengan GNP tapi GNH. Mereka mengenalkan namanya Gross National of Happiness. Mereka punya ukuran, jadi ukurannya itu bukan produk tetapi happiness, kebahagiaan. Dan dalam kebahagiaan itu di dalamnya ada unsur kesejahteraan, begitu. Ya, kemudian Islam ini sumber dan pondasi peradaban. Jadi al-Islam huwa masdar wa asasul hadarah. Dan yang kedua, hijrah sebagai titik tolak membangun peradaban. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita sampaikan Islam sebagai sumber dan pondasi peradaban. Di mana letak Islam sebagai sumber dan pondasi peradaban? Bedanya begini. Ada peradaban ilahi, ada peradaban insani. Kalau peradaban insani itu mutlak dibuat oleh hasil pikiran manusia. Maka nilai-nilainya tidak universal, tapi nilai-nilainya sangat terjebak waktu, daerah, kondisi gitu. Itu peradaban insani yang kemudian menjadi kebudayaan. Kita pahamlah bahwa kebudayaan itu ada 7 unsur ya, termasuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu ada seni, ada adat istiadat, ada macam-macam, itu 7 unsur dalam kebudayaan. Ini murni produk manusia. Ini masuk dalam peradaban insani. Ya. Kemudian yang kedua ada peradaban ilahi. Nah, peradaban ilahi ini sebentar. Kalau peradaban insani itu mereka menggunakan metode deduktif ya. Deduktif itu dari yang umum menjadi sebuah hukum. Nah, jadi menjadi sebuah peradaban. Jadi melihat pada nilai-nilai umum yang ada di masyarakat yang menjadi kebiasaan pada komunitas pikiran tertentu. Tetapi kalau peradaban ilahi itu basicnya adalah basic induktif atau induksi ya. Induktif ini adalah dari yang khusus menjadi umum. Ya, peradaban ilahi bersumber dari yang khusus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, melalui yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dan Rasulullah menciptakan prototipe di awal, termasuk sebuah kota yang dari Mekah hijrah ke Madinah, pindah secara tempat kemana? Ke Madinah. Itu karena di Mekah memang ini mengalami kesulitan dalam dakwah dan memang kondisinya tidak kondusif. Maka melakukan movement pergerakan. Maka hijrah juga bisa diartikan movement pergerakan atau perubahan menuju ke sebuah kota namanya Yasrib. Ya, dan Yasrib ini awal nama kota Madinah. Jadi Yasrib inilah Rasulullah menerapkan nilai-nilai Islam secara universal
maka tempat daerah di mana diterapkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama dengan universal disebut dengan Madinah. Gitu. Makanya kita mengenal ada kata-kata masyarakat madani. Itu sebenarnya secara derivasi kata, secara akar bahasa itu juga berasal dari kata dana yadinu, dainun wa dinun. Dana yadinu itu keberhutangan makhluk kepada Allah Ta'ala, juga din sebagai sebuah agama, aturan kehidupan. Jadi sebuah tempat yang memberlakukan din, agama, dalam tempat itu maka disebut dengan Madinah. Nah, ini secara mudah begitulah. Ini sebenarnya penjelasannya panjang, tetapi kurang lebih begitu. Maka sebenarnya sekarang kata Madinah diterjemahkan dengan kota. Ya, artinya kota secara bahasa. Itu sebenarnya mengandung makna bahwa ketika ada kota yang disebut dengan Madinah, harusnya di situ diterapkan nilai-nilai ilahi. Maka menjadi masyarakat yang memiliki dua unsur ini. Ya, ini. Yang dia memiliki kemajuan materi dan juga memiliki kemajuan maknawi, sisi maknawi. Jadi yang membangun kesejahteraan dan membangun apa? Kebahagiaan. Baik, saya masih lanjutkan ke sini. Ya, agama Islam ini menjadi apa? Sumber dan fondasi peradaban, karena dulu pernah saya sampaikan, ini saya ulangi lagi. Karena Islam ini apa? Ad-dinul Islam alladzi ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bi sunnatus sahihah minal awamir wa nawahi wal irsyada li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam ini agama yang dibawa Rasulullah, yang diturunkan Allah melalui Quran dan Sunnah. Isinya apa? Perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Ini ditebalin ini di garis bawah. Jadi di dalam agama itu ada aturan, seperangkat aturan, ada perintah, ada larangan, ada petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Jadi ad-din, agama, berisi apa? Al-awamir, perintah, an-nawahi, larangan, al-irsyadat, petunjuk-petunjuk. Untuk apa? Lisolahil ibad, untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Jadi untuk kebaikan manusia dunia akhirat. Jadi agama ini turun sebagai asas fondasi tamadun, hadoroh, atau sebuah peradaban. Ya, kita lihat Islam ini kan ajarannya bersifat universal dan aktual. Kafa wasolin likuli zaman wa makan. Jadi mencakup segala aspek, menyeluruh, tidak parsial, sesuai dengan segala perkembangan dan untuk segala tempat dan waktu. Ini dalilnya kan, ma faratna fil kitabi min syai', tidak kami lewatkan sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Kemudian juga surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan berita gembira bagi orang yang berserah diri. Ya kan? Kita lihat bagaimana universalitas ajaran Islam, bagaimana Islam sebagai sumber dan juga sebagai asas fondasi sebuah peradaban. Jadi ada yang kerangka ajaran Islam berupa akidah tauhid. Ini membentuk sikap mentalitas. Jadi membangun attitude, ya, membangun sikap, membangun mental. Di sini ada iman kepada Allah. Ya, kalau orang beriman kepada Allah, kita tahu Allah Maha melihat, maka kita hati-hati. Allah Maha mendengar dan sebagainya. Iman pada malaikat yang diperintah Allah untuk mencabut nyawa, maka hati-hati dengan umur kita. Malaikat mencatat amal kita. Gitu. Jadi melahirkan kontrol, ya, kontrol hidup. Kemudian iman kepada kitab, jadi kita hidup ada pedomannya. Iman kepada Rasul ada teladannya. Iman kepada hari akhir kita punya visi. Ya, iman kepada qada qadar bahwa kita hidup ini mengikuti ketentuan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada ajaran yang bersifat yang disebut dengan syariah. Ini sebenarnya membentuk skill. Ibadah ini membentuk religious skill, ya, religious soft skill. Kan udah pernah saya sampaikan, toharo itu sebenarnya membangun kesucian tubuh, bahwa tubuh itu Allah ciptakan dari lahir dalam keadaan suci. Kita saja yang mengotori mulut kita, mata kita, tangan kita. Nah, maka dengan toharo ini menjadi simbolisasi penyucian. Misalkan orang wudhu yang membasuh tangan itu sebenarnya simbolisasi mensucikan dari dosa-dosa tangan. Ya, maka dalam hadis disebutkan kalau orang berwudu membasuh tangannya, dosa tangannya menetes bersama tetesan air wudu, membasuh mukanya, dosa mukanya menetes bersama tetesan air wudu. Nah, tapi ini kan maknawi, ya.
Kalau diterjemahkan dohiri bahaya itu yang kok bar nyolong wudu gitu. Bar ngerumpi itu para emak wudu gitu. Ya wudu kayak bar ngerumpi men dosane netes, ya bukan begitu. Itu kalau wudunya harus disertai dengan pertaubatan gitu ya. Nah, kemudian sholat juga membentuk sikap behavior control, membentuk kontrol perilaku. Karena dengan sholat kita jadi ingat Allah terus, puasa juga begitu, zakat itu membentuk kontrol sosial dan seterusnya. Kemudian di sini nih, bagaimana Islam membangun kesejahteraan. Ini membangun kebahagiaan, ini membangun kesejahteraan tadi. Karena Islam itu juga mengatur nilai-nilai dalam Polexos Butsen Keshamkam Iptek Islami. Sistem keluarga, sistem ekonomi, sistem politik, pertahanan, keamanan, hukum pidana, perdata, kesehatan, sistem budaya seni, pengembangan Iptek Islami ini juga nilai-nilainya ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Pernah saya sampaikan, kita ini kalau bicara agama identik dengan ibadah khusus. Padahal ayat-ayat yang bicara tentang ibadah itu di dalam Al-Quran hanya sekitar 500 ayat. Itu menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarham dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Dilatuhu. Hanya sekitar 500-600 ayat. Padahal Al-Quran itu sekitar 6.000 sekian ayat. Nah, maka yang 6.000 ayat itu bicara apa? Itu bicara the whole world, ya, universum, bicara dunia, bicara seluruh aspek kehidupan manusia, hanya kita belum menggalinya dengan baik. Gitu. Kemudian ada akhlak, ya, bagaimana Allah membuat tata moral, itu mengatur hubungan dengan Allah, dengan sama manusia, dengan lingkungan. Islam juga mengatur hubungan dengan lingkungan, mengatur hubungan dengan makhluk gaib, dengan makhluk yang lain. Dalam Islam itu dilarang kan buang air di pohon, di bawah pohon, dilarang buang air di lubang binatang gitu. Walaupun mungkin ini jamaah ada yang punya pengalaman biyen dong golet jangkrik gitu. Jangkrik golet gasir disiram banyu ora metu-metu akhirnya duyui. Akhirnya men jangkriknya metu terus dikasih air seni men metu, kepesingan sih mungkin. Boleh ya, karena itu bahkan membunuh binatang pun tidak boleh dengan menyiksanya, tidak boleh membakarnya, ya, tidak boleh kemudian menyiksanya, ya maka kayak menyembelih binatang saja harus ditajamkan fal yurih dabihatahu, dibuat nyaman hewan itu, jadi tidak disiksa dulu lah itu. Jadi ini kerangka dasar Islam. Nah, Islam yang akan membangun peradaban itu punya 5 kunci. Kunci pertama adalah Islam sebagai dinut taghyir, agama perubahan. Ya, jadi dengan seperti ini Islam bukan agama yang statis dan mistis, tetapi sebagai agama yang selalu bergerak dinamis, mengikuti laju zaman. Maksudnya tafsir dari agama itu, ajaran Islam itu bukan mengikuti zaman maksudnya, tetapi selalu sesuai dengan zaman. Itu yang dimaksud dengan mengikuti laju. Jadi selalu selaras dengan zaman. Ya, kemudian yang kedua, Islam sebagai dinut tanwir, agama pencerahan. Kita tahu ayat yang pertama turun Iqra, bacalah. Karena pengetahuan itu mengubah paradigma pemikiran kita, merubah mindset kita dengan ilmu. Maka mencari ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai syuhada 'alan nas. Bagadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Artinya Islam ini harus dimunculkan, ditampilkan. Jangan menyembunyikan keislaman. Ya, artinya nilai-nilai Islam yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu harus terwujud ya dalam kehidupan keseharian, harus terwujud dalam sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita. Ya, maka ini syuhada, sehingga umat Islam ini akan menjadi saksi. Kemudian yang keempat adalah Islam datang untuk membangun akhlak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini 5 kunci peradaban, bagaimana Islam sebagai asas fondasi. Datang untuk membangun akhlak yang mulia. Karena inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Gitu. Jadi orang yang berperadaban itu orang yang berakhlak mulia. Makanya kalau di Arab itu lawan dari badawah itu hador. Badawah itu primitif atau badui gitu ya. Kalau di Arab maksudnya, bukan badui yang di Serang, yang di Banten bukan ya. Dan juga hadori menuju ke peradaban. Kemudian yang kelima, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ini 5 dimensi Islam sebagai pondasi dan asas dalam membentuk sebuah peradaban. Ya, terus kita lihat nih, bagaimana Islam membentuk perilaku seseorang secara personal. Jadi peradaban itu kan dibangun oleh sebuah kelompok ya.
Ya, lewat sebuah konsep ya, peradaban ilahi, konsepnya adalah Islam. Nah, kelompok ini secara personal dibangun, maka dalam Islam ketika orang sudah Islam disebutkan di dalam Al-Qur'an sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya, sibghah dari Allah, siapakah yang lebih baik sibghahnya, kepadanya kami beribadah. Apa yang dimaksud dengan sibghah di sini? Sibghah itu warna, ya, celupan gitu. Dulu sudah pernah saya sampaikan tetapi saya ulang kembali karena ini penting. Maksud sibghatallah apa? Ilzamu sibghatallah. Jadi kalian tuh harus berpegang teguh atau harus betul-betul istiqomah dalam sibghah Allah. Apa sibghah Allah? Dinu, agamanya. Wa qumu bihi qiyamantam. Ya, tegakkanlah agama itu dengan setegak-tegaknya. Bijami amalihi dhahira wal batina, dengan seluruh amalan-amalan lahir dan batin. Wa jami' aqaidihi fi jamil aqad, seluruh keyakinannya, seluruh ideologinya di setiap waktu. Hatta yakuna lakum sibghah, sampai betul-betul menjadi warna. Wa sifatan min sifatikum, jadi sifat dari sifat-sifatmu. Fa idza kana sifat min sifatikum, kalau sudah menjadi sifatmu, aujaba dzalika lakumul inqiyad li awamiri, maka otomatis akan mengarahkanmu untuk secara sadar melakukan perintahnya. Ta'an, dengan penuh ketaatan, wa ikhtiyaron, dengan penuh kesadaran, wa mahabbatan, dan dengan penuh kecintaan. Wa sarat dinu tabi'atan lakum, maka agama akan menjadi tatam lithab alladzi sara lahu sifah, sebagaimana warna itu menjadi sifat bagi baju. Ya. Jadi sibghah itu arti dasarnya celupan warna. Jadi kalau baju dicelup warna hitam jadi hitam, maka orang akan menyebutnya baju hitam, gitu kan? Kalau dicelup biru, maka disebutnya baju biru, begitu. Maka kalau orang disebut Muslim, ya akan disebut orang Islam. Maka orang Islam itu harus begitu, harus terlihat dalam ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, kesehariannya, dalam cara berpikirnya, dalam dia berkehidupan politik, dalam dia berekonomi, dalam dia bersosial, dalam dia berbudaya, dalam dia berseni, dalam dia berkesehatan, dalam dia berpertahanan keamanan, dalam dia berkeluarga, dalam dia bersosial kemasyarakatan, dalam dia berilmu pengetahuan dan teknologi, itu semuanya terlihat kalau dia memang aku Muslim, karena sudah tercelup dengan itu. Maka kalian akan mendapati kebahagiaan dunia, tadi kesejahteraan. Ini salah satu dimensi dalam tamadun, dalam hadorah peradaban itu kan tadi dimensi kemajuan material, kemajuan apa? Kesejahteraan. Wal ukhrawiyah, dan juga ukhrawi, karena adalah ukhrawi yaitu maknawi, menunjukkan kebahagiaan. Lihasiddin ala makarimil akhlak. Karena agama ini memang mengarahkan untuk kemuliaan akhlak. Wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik, wa ma'alil umur, dan nilai-nilai yang utama. Nah itu. Jadi ini tafsir As-Sa'di. Jadi saya kira bagaimana agama membentuk peradaban pada seseorang. Ketika seorang muslim dapat sibghah la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah, dia sadar menjadi muslim dan dia tercerahkan pikirannya, tercerahkan hatinya, maka al-qalbu, hatinya itu hanya berisi al-aqaidus shahihah, keyakinan-keyakinan yang benar. Maka dia tentu akan menjauhkan diri dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, termasuk hal-hal yang bisa mengantarkan pada itu. Gitu. Maka ya ini kalau kita sudah terlanjur gitu ya, kita kan tidak sadar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kan sebenarnya nama-nama dewa yang identik dengan budaya paganisme di zaman dulu. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan lah, ini contohnya gitu. Nah, tetapi kemudian ya, kita menyebutnya karena kalender ini kan dibawa oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Mereka mengatur pemerintahan sehingga kemudian liburnya hari Ahad mereka ganti dengan Minggu. Minggu dari kata Domingos, itu hari Tuhan kita. Dan Ming itu sebenarnya matahari. Itu kan itu sinkretisme yang terjadi di Roma. Karena mereka Tuhan tertingginya Tuhan Dewa Matahari. Maka warnanya jadi merah. Maka dulu di Roma, zaman dulu, hari penyembahan Dewa Matahari diwarnain merah. Mereka harus libur. Jadi sebenarnya tanggal merah itu saya jadi kadang-kadang ketawa ya. Kita ini tanggal merah libur, tapi tidak tahu filosofi warna merah gitu. Padahal warna merah itu warna matahari, karena dulu di Roma ketika ada oleh Dionysius itu kalender diwarnain merah, berarti waktu mereka menyembah Dewa Matahari. Mereka harus meliburkan seluruh aktivitasnya untuk ibadah. Nah kalau Islam itu Jumat gitu ya.
itu libur untuk jamaah berkumpul untuk beribadah. Tetapi oleh Sultan Agung itu kan kalender Jawa yang Hindu dulu di tahun Saka dirubah, dikonversi menjadi kalender Islam oleh Sultan Agung Mataram Islam yang pertama. Maka disebut dengan apa? Kalender Jawa Islam itu, yang apa? Surah, Safar, Mulud, ya, kemudian Ba'dal Mulud, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sadran, Poso, Ba'do, Apit, Besar atau Haji. Nah, saya juga hafal, mesti ngapal soalnya. Jadi kan belum tentu hafal itu. Kemudian Belanda datang dirubah begitu. Ya, dengan mereka maka yang tadinya Jumat untuk berkumpul ya diganti Minggu untuk mereka libur ke gereja. Ya karena memang Belanda datang juga misionaris membawa agama Katolik dan juga Kristen. Ya, dengan mereka ada zendingnya, ada misionarisnya. Ya, jadi numpang pada penjajahan Belanda. Jadi penjajahan itu kan identik tiga ya, imperialisme, misionarisme, kemudian satunya orientalisme. Itu tiga hal tidak bisa dilepas. God, gospel, glory, gitu kan. Gold, gospel, glory. Gold, emas, gospel, glory. Atau imperialism, ya itu penjajahan, misionarisme, misi dakwah agama, kemudian yang ketiga adalah orientalism, itu bicara tentang kajian-kajian ketimuran yang hubungannya dengan keilmuan dan budaya dan sebagainya. Jadi itu, cuma kita nggak sadar itu, maka Rasulullah tidak mau menggunakan kalender itu, tetap menggunakan. Padahal saat itu juga sudah ada. Dan Umar bin Khattab pun kemudian membuat karena kalender itu sudah menjadi kalender agama tertentu, maka ada kalender disebut dengan yang tadinya disebut dengan Komariah menjadi Hijriyah. Karena supaya ada semangat hijrah. Gitu. Memang sempat usul ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, dari mana kita mulai tahun? Ada yang mengatakan dari tahun lahirnya Nabi, yaitu tahun gajah, ditolak. Karena itu kemudian cenderung dengan mengagungkan hari lahir, sama seperti orang Nasrani gitu. Kemudian ada yang kemudian hari wafat, itu kemudian ini juga cenderung dengan hari kesedihan. Maka kemudian ada yang mengusulkan, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan agar supaya dimulai dari tahun hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka disebut dengan hijrah agar supaya ada spirit hijrah, gitu kan. Jadi ini akidah ini hati kita berisi hal-hal yang begitu aja dibersihkan gitu. Nah, kita sekarang bahkan kita namain anak kita pun ya karena lahirnya bulan Maret dikasih nama Maret. Padahal Maret itu dari kata Mars, dewa perang gitu. Mulai jangan-jangan jenengane Maret senang gelut nih. Dewa perang. Kemudian April itu dari Aphrodite, dewi wanita, dewi kecantikan gitu ya. Mai, jadi Maya, itu dewi kesuburan. Itu bukan Maya bojone Ahmad Dhani ya. Itu juga subur juga sih, anaknya telu sih. Mungkin kalau nggak cari anaknya nambah mungkin. Maya itu artinya kesuburan itu. Jadi kalau ada orang memberi nama Mei, April itu dengan nama bulannya nggak tahu, dia nggak sadar kalau itu nama-nama dewa. Ya. Ini sebenarnya harus kita bersihkan ya. Walaupun mungkin sekarang orang sudah tidak tahu ya, dia hanya memberi nama itu karena lahirnya bulan itu lah. Ini sebenarnya sudah secara ideologis sebenarnya sudah terkontaminasi gitu. Nah, dalam Islam dalam membangun peradaban itu ya memang secara totalitas, secara bersih gitu, membangun peradaban yang betul-betul Islami gitu ya. Makanya kalau hari libur ya jangan merah, hijau lah ibadah. Abang kita menyembah dewa matahari ora abang gitu. Menyebutnya jangan minggu itu dewa matahari. Maka bahasa Inggrisnya Sunday. Sun itu matahari, day itu hari. Nah, jadi hari menyembah dewa matahari di zaman Romawi kuno dulu. Nah, kalau kita ya Ahad, kan Allahu Ahad, begitu aja ya. Jadi, tapi ya sudahlah, itu memang sudah menjadi kalender nasional. Tetapi saya hanya menjelaskan supaya kita tahu sejarahnya bagaimana itu. Nanti lebih detailnya, jangan bisa merujuk ke Encyclopedia Britannica. Itu Encyclopedia Britannica yang lengkap tentang dunia. Ya, namanya Encyclopedia Britannica. Di browsing juga bisa. Kemudian akalnya berisi pemikiran-pemikiran yang Islami. Pemikiran Islami itu tidak boleh sekuler. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Jadi ilmu di dalam Islam, ilmuwan, ya, ketika orang Islam mempelajari ilmu, dia akan semakin terkagum-kagum dengan keindahan, dengan dahsyatnya, dengan canggihnya ilmu yang Allah berikan pada manusia, dan dia semakin beriman. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Para ulama ini orang-orang yang berilmu. Ya,
Baik itu ilmu agama maupun ilmu luas sebenarnya begitu. Walaupun sekarang pengertian ulama cenderung kepada ilmu agama dalam artian sempit gitu ya. Padahal ulama ini kalau dalam pengertian Islam ya dia menguasai teknologi, dia juga menguasai ilmu agama begitu. Nah, makanya saya itu pribadi kadang iri sama dokter yang dia menguasai agama. Berarti ini dua-duanya dia dapat gitu. Sama insinyur ya kayak Pak Irawadi ini ya dia insinyur tapi rajin ngaji ya itu selalu menguasai agama. Jadi kalau ada insinyur, ada dokter, ada teknokrat, pinter dakwah, menguasai agama itu hebat gitu. Kalau kayak saya Ustadz, memang pendidikan saya agama, pinter agama ya wajar gitu, nggak hebat. Yang hebat justru mereka-mereka ini karena mereka mempresentasikan seorang ulama, seorang ilmuwan yang Islami gitu ya. Begitu ya itu. Dan yang lainnya yang nggak hanya Pak Irawadi di sini mungkin ada Pak Berli, itu Pak Berli yang rektor Amikom ini beliau ahli doktor di bidang komunikasi ya, tapi beliau juga rajin ngaji, menguasai ilmu dan juga yang lainnya. Saya belum cek ini siapa aja ini. Saya nggak cek dulu ini siapa saja. Ya, pokoknya nggak, mohon maaf kalau nggak saya sebut lah. Pokoknya ya semuanya jenengan mungkin ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang ahli pemerintahan dan sebagainya, ada yang insinyur, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi akalnya itu peradaban Islam akan membentuk akal yang tunduk pada wahyu. Ya, jadi dia semakin berilmu, semakin beriman kepada Allah Taala. Dan yang terakhir adalah jawarih, anggota tubuhnya akan mengeluarkan al-amalus sholih, amal-amal soleh. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana Islam sebagai peradaban, sebagai masdar, sumber dan sumber dan juga asas peradaban, pondasi. Yang kedua, hijrah sebagai titik tolak membangun peradaban. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ini kan tidak berhasil dengan baik, tapi beliau mengkader orang-orang pilihan, orang-orang militan ya. Maka orang-orang yang ikut ke Madinah itu, ikut hijrah itu orang-orang yang militan, karena mereka meninggalkan semua apa yang disukai oleh hawa nafsu demi mencari ridho Allah Taala, menuju ke new land. Jadi movement, pergerakan, perubahan menuju tempat yang baru yang disebut Yasrib. Disinilah kemudian Rasulullah betul-betul bisa menerapkan ad-din, agama, di sebuah tempat sehingga menjadi namanya Madinah. Ad-dinu al-Madinah, yang berperadaban, maka disebut masyarakat madani atau disebut dengan tamadun. Apa itu hijrah? Nah, kita tahu ini kan ayat strategi dalam hidup. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sebenarnya orang yang beriman, hijrah dan jihad. Ini tiga ini kan nggak bisa dilepaskan. Ya, iman itu ideologi, hijrah itu movement, strategi, ya, termasuk membangun skill, link, kemudian jihad ini adalah semangat perjuangan, ini aksi. Ya, jadi kalau bangsa yang sukses itu tentu yang punya ideologi, punya movement, punya ide, punya cita-cita, punya gerakan, kemudian jihad, punya kesungguhan, komitmen dalam melaksanakan itu. Itulah orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah. Dan orang yang seperti ini disifati oleh Allah di dalam surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, hijrah dan jihad ya dengan menyerahkan segenap harta dan melihat di sisi Allah, mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka orang yang bertamadun, mereka orang yang berperadaban utama di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Hijrah itu kan secara bahasa artinya meninggalkan, berpisah. Hajaro yuhajiru hijratan, muhajarotan ya, itu artinya meninggalkan, berpisah atau menjauhi. Ya, maka di dalam surat Al-Ankabut 26 ini sebagai contoh, ini muhajirun ila rabbi, aku berpindah ke Robku. Jadi sebenarnya hijrah itu artinya berpindah, meninggalkan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu tempat lain, itu makna bahasa. Jenis hijrah yang kita kenal ada dua, ada hijrah hissi atau makani, itu berpindah tempat. Ya, seperti yang hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah itu hijrah tempat, gitu ya. Nah, ini seperti di surat An-Nahl 41, walladzina hajaru fillah min ba'di ma dzulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti akan kami memberi tempat yang baik kepada mereka di dunia. Di sini ada tempat yang baik. Ini memang merujuk pada hijrah tempat.
Jadi hijrah tempat ini kalau misalkan kita sulit menerapkan ajaran agama dengan baik, kita mencari tempat yang lebih mudah kita melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kedua adalah hijratul maknawi, hijrah maknawi atau hijratul amali. Itu bertekad untuk mengubah diri demi meraih rahmat dan keridhaan Allah. Itu namanya hijrah amal. Jadi tekad kita untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah. Nah, seperti di hadis surat Bukhari, di sini yang warna hijau saya tulis di An Amir qala sami'tu Abdullah bin Amr yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara manallahu anhu. Setiap muslim adalah orang yang mampu menjaga berbagai lisan dan tangannya, dan seorang yang hijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan. Jadi dari yang tidak baik menuju yang baik. Jadi ini perubahan. Jadi perubahan dari kebiasaan yang buruk menuju yang baik. Ya, ini namanya hijrah. Ya, jenis hijrah lah. Hijrah ini memang sangat menekankan betul intention, ya, niat, kesungguhan. Maka di dalam hadis ini disebutkan, ya, faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang ini sebagai langkah terakhir, bagaimana langkah-langkah membentuk peradaban melalui hijrah ini. Jadi hijrah tadi disebut movement, perubahan. Pertama ada hijrah fikriyah. Jadi bagaimana Rasulullah memindah, ya, menggerakkan pemikiran orang-orang Mekah saat itu. Sehingga ayat-ayat awal yang turun yang bersifat makiyah, itu kan kebanyakan untuk mengajak tafakkur, tadabbur, tentang kehidupan dunia, tentang akhirat, tentang amal soleh. Nah, contohnya di Juz Amma. Juz Amma itu mayoritas ayat surat-suratnya adalah makiyah. Ya, artinya mengarahkan manusia untuk membuka pikirannya. Ya, ayat yang pertama bunyinya Iqra. Ya, bacalah. Ya, kemudian surat Yunus 101 unduru madza fis samawati wal ardh, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Surat Ad-Dariyat 20:21 wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu mengapa kamu tidak melihatnya. Ini membuka pemikiran. Maka Islam ini agama yang hadorah, agama peradaban. Makanya ada istilah jahiliyah, ada istilah Islam. Jahiliyah itu orang yang bukan bodoh, jahiliyah itu orang pintar, tapi mereka secara pemikiran, secara akidah itu tidak benar gitu. Karena mereka terkungkung oleh hawa nafsunya. Ya, orang-orang zaman jahiliyah orangnya pintar-pintar, pintar ngoleh duit, pintar ngakali wong, pintar molitiki wong. Iya, zaman jahiliyah begitu, demi kepentingan pribadi gitu. Mereka pintar bikin syair, mereka pintar bikin macam-macam kerajinan tangan dan sebagainya, bikin produksi pintar. Tetapi secara pemikiran itu mereka terbelenggu. Maka kemudian Islam sebagai agama tanwir, pencerahan, ya, itu membuka manusia. Kayak tadi perhatikan apa yang di langit dan di bumi. Saya sudah pernah sampaikan dulu pada misi dan tugas hidup manusia pada empat kajian yang lalu, ya, sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa perintah Iqra itu mengandung makna luas, membaca ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat Quran. Di dalam ayat Quran pun ada isyarat-isyarat untuk membaca ayat semesta, ayat-ayat semesta atau ayat-ayat kauniyah. Dan dengan membaca ayat-ayat semesta, ini bahasa kitanya namanya observasi. Maka kemudian kita bisa mendapatkan data-data, dari data itu kita analisis, jadilah teori-teori, dari small teori menjadi grand teori. Maka lahirlah ilmu-ilmu psikologi, biologi, kedokteran. Dalam kedokteran ada anatomi, ada reproduksi, ada ilmu fisika, ada ilmu teknik, ada ilmu ekonomi. Itu kan semuanya hasil mengamati fenomena. Nah, yang kemudian kita tangkap sehingga kemudian menjadi pengetahuan. Maka hijrah fikriyah itu penting. Maka ini nih ya, rahasia ya. Perang salib itu berkali-kali, Pak. Perang salib itu berkali-kali, tetapi namanya perang, modal banyak, korban banyak, tetapi hasilnya ya antara kaum muslimin waktu itu yang diserang terus sama orang Nasrani, itu menang kalah pergantian. Pada perang salib yang ke-9, itu terjadi di kota Mansurah di Mesir. Itu dipimpin, pasukan salib dipimpin oleh King Louis ke-7 dari Inggris, dari Prancis. Ya. Itu lawannya Salahuddin Al-Ayyubi.
Dan pada saat itu mereka dari sisi jumlah peralatan hebat tapi kalah. Ya, sehingga sampai dengan King Louis IX ditawan, dan ketika ditawan diperlakukan dengan baik oleh Salahuddin Ayyubi, dan disitulah King Louis IX melihat, King Louis ke-7 melihat bahwa ini pasukan Islam kok begitu santunnya, begitu inteleknya gitu. Dia tidak tahu bahwa Islam tidak punya pasukan secara khusus saat itu, karena semua pasukan Islam adalah ya di situ ya seluruh masyarakat, di situ ada ilmuwan, ada ulama juga terjun di situ karena panggilan jihad, gitu ya. Dan dari situlah kemudian dia berpikir, kalau perang secara fisik menghabiskan banyak ini, maka mereka merubah. Maka King Louis ke-7 itu adalah bapaknya Ghazwul Fikri. Dia yang membuat namanya perang pemikiran. Bagaimana menghancurkan Islam melalui merusak pikirannya. Dengan merusak pikirannya, merusak ajarannya, maka akan mudah dikuasai. Dan itu kemudian terjadi selama berabad-abad sampai terakhir jatuhnya Turki Utsmani, dan Turki itu yang tadinya Islam dirubah 180 derajat ya menjadi sekuler, bahkan anti-Islam, bahkan berjilbab aja dilarang. Simbol-simbol Islam dibuang waktu itu di Turki. Jadi ini berhasil karena cuci otak kepada Kemal Atatürk gitu ya. Yang bagi sebagian orang menganggap itu bapak modern. Padahal sebenarnya Turki Utsmani dulu lebih modern dari Eropa. Tetapi kemudian mengalami kemunduran-kemunduran karena hasil Ghazwul Fikri. Kemudian yang kedua adalah hijrah intiqadiyah. Ketika Rasulullah sudah berhasil mencerahkan pemikiran mereka, maka tentu akan membuka hati mereka dengan secara sadar. Maka kalau sudah tercerahkan pikirannya, hatinya terbuka, ini yang disebut dengan dapat hidayah. Maka mereka rela mengorbankan apapun yang mereka miliki. Bagi mereka nggak ada nilainya, harta, tahta, ya, wanita, anak itu, suami nggak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak taat kepada Allah. Maka mereka hijrah. Ada yang hijrah sendirian seperti Abdurrahman bin Auf. Anaknya, istrinya nggak ikut karena tidak Islam gitu kan. Ada yang hijrah ditinggal semua hartanya. Abdurrahman bin Auf juga ditinggal semuanya karena ditahan oleh orang-orang musyrik. Ya mereka rela meninggalkan itu karena demi panggilan Allah Ta'ala. Itu hijrah intiqadiyah. Dari keyakinan yang syirik, dari keyakinan yang terbelenggu menuju keyakinan yang taatan la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir hijrah amaliyah. Inilah hijrah amal, itu pekerjaan. Jadi perbuatan. Jadi ini hijrah yang bersifat menyeluruh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dorin. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Ya, monggo. Halo, moderator mana ini? Tes, ya. Alhamdulillah. Atau dibacakan dulu. Tes. Halo. Ya, atau dibacakan, Pak Dorin. Ya, alhamdulillah ini untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan tidak banyak, Ustaz. Mungkin saking kedungnya ini dapat pencerahan tentang tema hijrah dan peradaban ini. Di YouTube ada pertanyaan nggak? Di YouTube ada ini pertanyaan, mungkin penjelasan, mohon penjelasan dari AR Channel. Yang di Zoom dulu, Pak Dorin. Ini yang dari Bu Pancawati nih. Yang di Zoom. Ya saya baca aja, Pak Dorin. Dari Bu Pancawati di Sumpio, bagaimana cara menyikapi teman, anak buah yang diberitahu tentang kebenaran yang selalu nyanteng, membangkang, selalu membangkang. Dia pengennya memberontak kalau ada peraturan yang tidak cocok dengan dirinya. Padahal dia rutin melaksanakan sholat wajib maupun sunnah, menjalankan puasa wajib maupun sunnah, tapi tidak cocok dengan tingkah lakunya sehari-hari. Kadang saya emosi kalau menghadapinya. Waduh, ini kalau emak-emak sudah emosi bahaya ini. Emak Pancawati kalau sudah emosi bahaya. Terus, mohon solusinya Ustadz. Baik, yang pertama Ibu, orang memberontak karena pikirannya belum dicerahkan. Maka ikuti langkah hijrah Rasulullah, hijrah fikriyah. Cerahkan mereka. Ya, jadi kalau Ibu punya anak buah, punya teman yang seperti itu, ajak diskusi. Mungkin dia belum tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, ya, belum sempat menjelaskan sudah dilempari batu. Karena orang-orang Taif itu baru dapat pemberitaan Islam dari orang-orang yang cenderungnya tidak benar. Maka dilempari batu sampai Rasulullah berdarah, kemudian Rasulullah kemudian menyelamatkan diri, dan malaikat Jibril nggak sabar sampai malaikat sendiri Jibril itu menawarkan bukan nggak sabar, menawarkan apakah mau kubalik itu bumi Taif
Maka Rasulullah mengatakan tidak, karena mereka belum tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Maka kalau mereka sudah tahu, ya insya Allah nggak akan ngelempar batu, tapi akan ngelempar tahu. jadi akan ngelempar pengetahuan. Jadi maksudnya melempar kebaikan. Jadi Ibu Pancawati tentu pertama, tapi sulit didekati Ustadz, yaitu kita harus punya strategi bagaimana mendekati dia. Supaya dia tahu, kalau memang dia benci sama ibu, bisa lewat temannya yang dia sukai. Ya, atau bisa dengan berbagai cara. Ya, supaya dia itu bisa paham dengan aturan dan tujuan dari aturan itu. Yang kedua adalah doakan dia. Nah, jadi doakan teman kita. Jadi masuk surga itu jangan sendirian. Masuk surga itu ya rame-rame, bareng-bareng ayo. Ajak orang lain masuk surga, jangan sendirian. Nanti ibu masuk surga sendirian sepi, nggak ada orang malah ibu betah. Ya, jadi ajak orang bareng-bareng untuk masuk surga, jangan sendirian. Jadi doakan teman ibu, mudah-mudahan Allah membuka hatinya, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada dirinya. Saya kira begitu. Adapun kalau dia rajin sholat wajib, sholat sunat, ya mungkin karena dia belum tahu. Mungkin dia juga sholatnya, mungkin ya wallahu a'lam, mudah-mudahan dia sholatnya, artinya mungkin dia sholatnya baru sebatas ibadah, ya, tetapi belum mencerahkan dirinya. Dan kita kan banyak lah, termasuk kita mungkin juga sholatnya baru sebatas menggugurkan kewajiban, belum sampai mengakar membentuk karakter. Saya kira begitu untuk yang di Zoom, Pak Dorin. Terus Ya, yang di YouTube, ada di YouTube ada ini pertanyaan dari AR Channel, mohon pencerahan Ustadz Mendaraga, apa perbedaan tahayul dengan khayal ditinjau dari segi hakikat jiwa manusia? sama saja. Jadi takhayul itu bahasa Arab, hayal itu juga bahasa Arab. Hayal itu bahasa Arab yang masuk bahasa Indonesia. Dari kata takhayyala ya takhayyalu, takhayulan itu berimajinasi, menggambarkan. Nah, kalau orang berhayal, dan ini nanti takhayul termasuk hal yang bisa mengantarkan manusia pada perbuatan syirik. Karena dia bisa menghayalkan Allah, menghayalkan yang hal-hal yang gaib yang dia belum pernah lihat. Maka jadinya jadi keliru. Termasuk dia menghayalkan bentuk setan. Kan pernah saya sampaikan ya berkali-kali. Di Indonesia itu bentuk setan paling banyak di dunia. Dan setan di Indonesia itu jelek-jelek. Ya, ada setan yang ningrat, nyiloro kidul, nyiblorong, tapi lainnya jelek. Ya, sundel bolong, wewek gombel, kuntilanak, suster ngesot, suster keramas datang bulan, nenek cangkul, kakek gayung, kemudian si manis jembatan Ancol, gundul prenges, pokoknya akeh banget setannya lah. Yang Indonesia itu setannya jelek-jelek dan banyak sekali. Pertanyaannya, adakah dalil syar'i yang menjelaskan setan seperti itu? Kan tidak ada. Jadi dewek gue gambar dewek, wedi dewek gitu. Ya ini namanya, ya jadi pengaruhnya pada jiwa tinggi sekali, Pak. Jadi yang nanya Bapak atau Ibu, Pak Dorin? Nggak tahu ini dari AR Channel itu. Ya, AR Channel ya. Jadi begitu. Jadi jadinya wis gambar dewek, wedi dewek gitu. Menggambar setan dengan pikirannya sendiri, kemudian wedi dewek. Lah ini ya lucu gitu. Ini namanya membelenggu pikiran dia. Ini kalau nggak salah dalam bahasa psikologi membentuk mental block. Nah, karena kita itu seringkali menjadi takut oleh bayang-bayang kita sendiri. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak resen aja, Pak Dorin. Kalau nggak ada. Ini ada yang mau resen ini. Monggo silakan siapa? Dari Bu Cucu, monggo. Bu Cucu, monggo. Assalamualaikum Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucu, monggo. Ya, Ustaz, apakah seseorang sudah mendapatkan hidayah itu bisa dikatakan sudah mendapat? Apakah seseorang yang sudah berhijrah itu bisa dikatakan sudah mendapatkan hidayah? Tapi terkadang kalau sudah hijrah kok kembali ke semula seperti melakukan kezaliman. Apakah itu memang gimana itu, Ustaz? Bisa dikatakan sudah mendapatkan hidayah bukan? Ya, baik Bu Cucu. Nah, hidayah itu ada 4 ya dalam Islam menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nanti mungkin suatu saat kita membahas tentang macam-macam hidayah. Ya, pertama adalah hidayatul ammah. Hidayah bersifat umum, petunjuk Allah kepada seluruh makhluknya. Seperti kelinci diberi insting sehingga dia makannya hanya vegetarian atau herbivora. Ya, itu hidayah. Kelinci tidak diajari, mohon maaf sekali, mana betina, mana jantan, tapi bisa bereproduksi gitu. Ngerti carane berhubungan
yes kayak gue lah, orang ngomong bok salah. Ya itu kan insting, paham ya? Ya, itu kemudian manusia juga begitu, punya insting, yaitu namanya hidayatul ammah. Tumbuhan diberi hidayah ammah oleh Allah sehingga tanaman cabai diberi insting oleh Allah, diberi disetel, dia hanya akarnya itu mencari zat-zat tanah yang bisa menghasilkan buah cabai yang berasa pedas gitu. Itu hidayatul ammah. Kedua adalah hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk berupa Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya hidayatul bayan. Itulah maksud dari dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu hidayah. Ya. Jadi itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sebagai hidayah, hidayatul bayan, penjelasan. Jadi Allah menjelaskan petunjuknya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu kalau hidayatul bayan ini ya kita semuanya sudah dapat kan begitu Bu Juju. Jadi kita sudah dapat hidayah ammah sudah, hidayatul bayan dapat Quran, cuma dipelajari atau tidak gitu. Kalau kita misalkan dapat hidayah bayan bahwa menutup aurat itu wajib karena menjaga kehormatan kita diperintahkan oleh Allah. Nah, maka itu kita sudah tahu itu sudah dapat hidayatul bayan. Yang ketiga, hidayatul taufik ya wadilalah wal irsyad. Ya. Ada yang mengatakan hidayatul taufik wadilalah, yaitu petunjuk Allah berupanya terbukanya kesadaran pikiran dan hati sehingga kita menerima kebenaran. Itulah mungkin yang disebut dengan hidayah dalam perspektif orang-orang itu, dapat hidayah. Jadi sadar, terbuka pikiran. Itu hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik wa dilal wal irsyad. Ya, jadi itu terbuka kesadaran pikiran mengikuti petunjuk. Jadi, oh iya, ternyata nutup aurat wajib, maka saya harus nutup aurat karena nutup aurat ini Allah menghendaki saya jadi pribadi yang baik. Kemudian saya jadi terjaga aurat saya, maka saya akan menutup aurat. Nah itu namanya hidayatul taufik. Jadi terbukanya kesadaran. Ya. Dan yang terakhir adalah hidayatul jannah wan nar, petunjuk surga dan neraka nanti di akhirat. Kita akan diberi jalan mana ke surga, mana ke neraka. Begitu Bu Jojo. Jadi kalau ada orang dapat hidayah yang mana? Hidayah ammah dapat. Ya. Hidayah apa? Hidayah bayan, Al-Quran Sunnah kita udah dapat. Nah, yang kita perjuangkan ya yang ini, bagaimana Allah membuka hati kita. Bagaimana supaya Allah membuka hati kita? Ya kita dekati Allah melalui ibadah dan sebagainya. Begitu. Dan tentu ini butuh keistiqomahan. Orang ketika sudah dapat pencerahan, kadang-kadang ya hawa nafsunya kan terus melawan. Setan juga menggoda, maka kemudian kadang balik lagi. Begitu. Kalau saya dapat yang kelima, yaitu Siti Nur Hadiah, itu istri saya. Ya. Udah cukup. Jadi saya diledeki lagi. Cukup ya. Hadiah. Ada lagi? Jujur, udah cukup. Ini ada pertanyaan lagi dari lebih tepatnya mungkin pernyataan ini dari Pak Subur. Pak Subur ya. Ini apa ini? Apa? Memberikan keprihatinan atau pernyataan ini. Kalau semua umat Islam menjalankan apa yang disampaikan Ustadz, maka peradaban, ya saya baca aja Pak boleh. Ya, maka ya. Peradaban dunia khususnya umat Islam akan hidup bersatu dan damai. Namun ternyata banyak orang yang pintar di bidang agama tidak beramal seperti yang Ustadz sampaikan. Bisa seperti bagaimana Ustadz? Bisa seperti itu bagaimana Ustadz? Ya tadi, artinya kita pemahamannya belum kafah. Saya sudah pernah sampaikan, udkhulu fis silmi kafah, itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, maknanya adalah bagaimana dia ayat takhidu bijami oral Islam, wasyara'i, mengambil seluruh dimensi ajaran Islam. Kan dulu pernah saya sampaikan, baik ini saya share lagi ya, yang lain nih, nanti mau ikut kajian yang lain soalnya. Ini yang kajian terakhir kemarin ya, yang apa? Ya misi tugas manusia, masih ingat nggak? Ini misi tugas manusia mana? Ini nanti saya tampilkan dulu. Ini coba yang semuanya coba bisa dilihat ke slide. Sudah nampak Pak Turin slide-nya? Belum ya, memang belum saya tambahkan. Memang belum saya tambahkan ya gimana? Ini nih sebentar. Ini. Nah, ini.
Sebentar. Saya tampilkan dulu share-nya, share screen. Nih, baik. Sudah bisa dilihat semuanya? Ya. Sudah, Ustaz. Ya. Hah? Sebentar. Ini kecilinya gimana ini? Kecilinya gimana ini? Jadi, sebentar. Saya gedein dulu. Ini lihat Pak Subur dan semuanya jamaah yang dirahmati Allah. Dulu pernah saya terangkan ini ya, mudah-mudahan tidak lupa. Banyak, ya bukan banyak. Kita ini kalau memahami Islam parsial jadinya kayak gini nih. Kita mungkin hanya lebih banyak yang di atas itu. Ya, yang di atas nih, lah ini. Ini. Jadi kita itu lebih banyak hanya bisa menjadi hamba Allah yang pendekatannya dzikir, objeknya ayat Qur'aniyah, prosesnya ibadah mahdoh. Ini dianggap katanya sudah alim dan soleh. Padahal ini baru separuh sebagai seorang yang melaksanakan ajaran Allah sebagai hamba Allah. Ini dia mungkin baru mendapatkan kebahagiaan, tapi belum sejahtera. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang miskin-miskin, ya. Kemudian umat Islam terbelakang, negara-negara Islam banyak yang tidak maju, itu karena baru separuh ini, gitu ya. Padahal Allah juga memerintahkan kita sebagai khalifah, ya, yang pendekatan zikir, objeknya adalah ayat-ayat kauniyah, prosesnya adalah di bidang polek sosbudsen keshamkam iptek, sehingga kita akan mendapatkan kesejahteraan. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Pak Subur. Jadi pemahaman kafah tentang Islam ini yang kita belum. Kita memahami Islam itu baru dimensi yang atas sebagai hamba Allah. Kita lupa bahwa Islam sebagai khalifah. Ya, makanya kalau secara khusus di Muhammadiyah, itu Muhammadiyah mengantarkan manusia melaksanakan tugasnya sebagai fungsi kehambaan dan fungsi kekhalifahan. Masya Allah, ini ada yang ngaji sambil nyetir ini, Masya Allah. Hati-hati ya Pak. Oke, monggo atas-atas. Ya, tetap sambil ngaji tapi sambil nyetir. Oke, ini Pak siapa ini? Pak Asus Zenfone. Oke, monggo. Ya, atas-atas di jalan, nggih, Pak, yang lagi nyetir. Begitu Pak Dorin, jawaban saya untuk Pak Subur. Kemudian ada satu pertanyaan lagi tuh. Ini pertanyaan tinggal 2 jadikan 1 ya tadi di Zoom dari Bu Nah, Anisida. yang ini yang di Zoom masih ada ya? Ya, silakan. Dari Bu Anisidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, jika kita berpindah pilihan dari masalah yang khilafiyah, misalnya yang tadinya mengambil hukum bahwa musik itu haram, lalu berubah menjadi musik itu mubah dengan catatan. Ini termasuk hijrah atau mempermainkan hukum? Bukan mempermainkan hukum, kan itu pilihan, kan itu masalah khilafiyah. Jadi kalau dalam masalah-masalah khilafiyah, kita memilih berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang lebih bisa kita terima, termasuk berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Karena memang masalah musik ini masalah yang khilafiyah, dan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, maka ini tidak perlu diperpanjang lagi. Artinya haram ya sudah. Ya, kalau yang mau mengambil mubah, maka ya sudah, ini bukan kemudian dia mempermainkan hukum, begitu ya. Tetapi dia harus tahu alasannya kenapa mubah, kenapa haram, dan kenapa dia memilih mubah. Dan setelah itu dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah bagaimana supaya Allah menunjukkan pada kita mana di antara pendapat-pendapat itu yang akan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Karena itu khilafiyah, semuanya benar. Begitu Bu Anisidan. Ya, jadi ini bukan mempermainkan hukum, ya ini juga ini hijrah dari satu hukum ke hukum lain gitu. Kalau hijrah itu kan dari yang tidak baik menuju ke baik gitu. Kalau ini kan sama, ini pilihan begitu. Ya, baik. Kemudian yang terakhir dari Pertanyaan terakhir. Fenomena ketika kita hijrah, tapi kadang kita tidak siap meninggalkan apa yang sudah dimiliki, ya berarti belum hijrah. Kalau kita hijrah tapi belum siap menghadapi apa yang meninggalkan apa yang sudah dimiliki, ya namanya belum hijrah. Kalau hijrah itu ya betul-betul meninggalkan segalanya gitu. Makanya kalau sebelum orang hijrah itu memang harus dipahamkan dulu sehingga dia menjadi yakin. Nah, tadi saya sampaikan langkah-langkahnya, pertama hijrah fikriyah, pemikiran dulu, kemudian hijrah
Intiqodiyah, keyakinan, baru hijrah amal, baru perbuatan. Jadi langkahnya dari pikiran, hati, perbuatan. Nah, kalau perbuatannya hijrah tapi pikirannya sama hatinya masih ngugemi ya, masih nyeketem, lah ya angel begitu. Ya itu yang harusnya Mas Arief. Jadi memang hijrah itu harus bisa totalitas. Ya, artinya kalau tidak totalitas seperti yang terjadi pada zaman Nabi yang disebut dengan muhajir Ummu Qais. Itu yang menjadi salah satu asbabul wurud dari hadis innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Jadi niat amal itu tergantung niat. Di situ disebutkan faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka ya dia dapatnya itu, bukan ridho Allah begitu. Jadi ada orang yang saat itu dinamakan muhajir Ummu Qais karena dia hijrah ke Madinah karena mengikuti syarat seorang wanita, nek kowe melu hijrah kowe bisa nikahi aku. Ya dia hijrah, tapi tujuannya supaya nikahi wanita itu. Ya itu jadinya nggak total, bukan karena Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin yang raise hand? Ada yang angkat tangan? Coba dilihat Pak Dorin satu-satu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan satu lagi. Setelah ini kita mungkin ada yang mau goes, mau kondangan, mau apa silahkan gitu. Atau emak-emak gitu. Tapi sekarang jarang emak-emak masak ya. Sekarang jarang emak true wife, istri yang benar itu udah jarang sekarang. Kebanyakan sekarang microwave, tuku matang dinget. Jadi bukan true wife tapi microwave. Baik, silakan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri, Pak Dorin. Ya, kemungkinan nggak ada tadi nih, dilihat. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Ya, ini mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Ya. Kepada seluruh jamaah sekalian, ya ini saya panggil, saya sebut satu-satu, Bu Juju, Bu Sri Rezeki, Pak Diwono, Pak Suharnomo, Pak Iqbal Husain, Ibu Chandra, Pak Chandra, Bu Tauhid, Pak Tauhid, ini yang lagi nyetir, ini nggak ada namanya Pak Asus. Suaranya nggak jelas, kecil, Pak. Suaranya kecil ini, Pak. Kemudian Bu Purwati, Bu Indah, Mas Dito, Bu Pancawati, terus Pak Amilun, kemudian Pak Bambang Sutomo, Pak Taryono, ini yang Galaksi, siapa ini pakai masker merah, nggak tahu saya, 718711, nggak tahu siapa, Pak Sudarmono Cilacap, Pak Ihnaton, ya, terus siapa lagi nih, kemudian Pak Rifai, kemudian ini Quikom, ini nggak tahu namanya, Pak Wahyu Nongfeng, ini petani kita, maksudnya teknokrat kita di bidang pertanian, Putri Rohayati, Bu Nuning, Bu Sriati, Rilmi C1, Pak Wawan, Cilacap, Pak Junaid Jumati, Bu Indah, Pak Bu Ari, 31334, nggak tahu, Pak Sutarman, Pak Miko Jati Lawang, Bu Neni, ini Bu Neni di Makassar mungkin ya, Bu Zulfia, Pak Mulyadi, Pak Untung, Bu Mindarti, ini Bu Siti Hafsah, Pak Guntoro di Gombong, Galaksi A20 nggak tahu, Galaksi S10 nggak tahu, Pak Supri Hartono, kemudian Bu Ririn, Bu Janisa Purbalingga, Bu Arni, Pak Subur, Pak Herdi, Susiarini SMK 3, Bu Hening, Pak Ruslan, Beci Prima, PLN kayak ini, Febri, Galaksi J4, Pak Hari, apa ini, Bu Riri, Bu Ud, Dian Utami, wah ini di luar Jawa kayaknya nih Bu Ud. Pak Arifin Mukti, wah Masya Allah, Pak Arifin ini Pak Ustadz aja ikut ngaji, saya malu jadi. Pak Rimanan, kemudian Pak Irawati ini aktif, ya selamat Pak Irawati di SA DPM, juga seluruh karyawannya ikut kajian kita, ya mudah-mudahan sehat selalu diberi petunjuk dalam tugas. Bu Kuswanti, Bu Dr. Titik, ya kemudian Pak Suhiryanto, wah ini penghulu. Ini orang yang biasa mengawinkan orang, tapi dia hanya kawin sekali, nikah sekali, Pak Galaksi dan Bu Anisidan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Oh, kemudian ada lagi nih, siapa lagi nih? Ada Bu Diah, Indrawati, Pak Arif, Mama Ani Zidane. Wah ini, juragan tahu ini, Bu Arif, Bu Kuswanti tahu bakso ini. Kemudian Oppo, Bu Indri, Ibad. Wah Ibad ikut ngaji nih, Vivo, Bu Endah Kusuma. Semoga semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Dan jamaah sekalian, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi mohon doa restu dan dukungan
kita dalam pembebasan tanah untuk asrama pesantren mahasiswa kita yang insya Allah akan kita bangun, dan mohon doa dan dukungannya, dan terima kasih kepada Pak Chandra, dan yang lainnya, Bu Ening, ya, dan beberapa jamaah yang sudah memberikan infaknya yang tidak bisa saya sebut satu persatu untuk pembangunan masjid tersebut. Aku lu kali ada wastaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ngapak pada sesi hari pagi ini berjalan lancar dan sampai pada akhir, yang pada kesimpulannya untuk kajian pada pagi ini adalah ternyata begitu mulianya peradaban dalam Islam ini. Hijrah itu maknanya sangat luas. Jadi peradaban Islam itu bukan hanya materi saja, tapi bagaimana kita unggul atau mendapatkan bahkan baik itu materi maupun dari sisi kebahagiaan batin. Itu kesimpulan tadi dari kajiannya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian akan keikutsertaannya dalam kajian pagi ini. Kemudian ucapan terima kasih atas partisipasinya juga selama ini sudah mendukung kegiatan di Mahat Pasar, termasuk donasinya. Sangat bermanfaat bagi kami, insya Allah. Lalu selanjutnya, jamaah jangan lupa untuk mengikuti kajian-kajian kami yang akan datang, terutama di Ngapak, ngaji Ahad pagi, tiap jam 5 sampai menjelang pukul 7. Demikian, kita mudah-mudahan dapat manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Oh iya, maaf, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Agung Banjarnegara yang sudah memberikan fasilitas Zoom Meet kepada kami. Dan mari kita tutup untuk kajian pada pagi hari ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, apabila ada kata-kata atau pernyataan yang kurang berkenan kepada jamaah sekalian, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.